ini saya akan menjelaskan metode anuitas, cara menghitung besar jumlah angsuran atau cicilan kredit per bulannya beserta nilai pokok dan bunga dengan sistem anuitas bulanan. Di sini kita akan menggunakan 3 rumus. Yang pertama, rumus PMT untuk menentukan jumlah angsuran per bulannya. Kemudian ada rumus PPMT yaitu untuk menentukan pokok per bulan dan IPMT untuk menentukan bunga per bulannya. Oke, kita mulai saja. Kita buat tabel seperti ini dengan kelengkapan yang ada di atas. Kita buat di sheet 2. Ini contohnya kita buat di sheet 2 ya. Nah, di sel A1 kita ketik plafon, lalu di bawahnya tenor, di bawahnya lagi suku bunganya. Lalu kita rapikan terlebih dahulu, kita perbesar, lalu kita masukkan plafonnya sebesar 7 juta rupiah. Nah, agar ada nominal rupiahnya, kalian harus setting dulu dengan cara nanti muncul di layar Excel kalian dengan cara klik kanan, nanti di situ ada format cell, kalian tinggal pilih kategori accounting. Setelah itu kalian rubah menjadi rupiah Indonesia. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Oke, selanjutnya di sel B1 kita ketik tenornya selama 6 bulan, lalu suku bunganya sebesar 12% itu per tahunnya. Lalu selanjutnya kita buat tabel seperti contoh di sheet 1, kita bikin seperti itu, hampir mirip pertama itu bulan ke-1, kedua gitunya ya, seperti di sheet 1, yaitu kita ketik di sel A5 bulan ke, enter, lalu sampingnya di B5 angsurannya, lalu kita ketik lagi di bawahnya itu pokoknya, lalu selanjutnya sampingnya itu untuk bunga per bulannya, lalu di samping angsuran kita ketik jumlah angsuran per bulan, lalu kita ketik yang terakhir sampingnya saldo pinjaman. Kemudian kita rapikan, kita perluas, kita tinggal tarik ke samping kanan biar muat ya, lalu kita blok, lalu merge and center biar agar menyatu, angsuran juga di blok, lalu jumlah angsuran blok ke bawah, merge and center, dan saldo pinjaman sama. Lalu kita blok dari bulan ke sampai saldo pinjaman agar rata tengah di atas. Kita klik yang ini, belum satu lagi, sekali lagi. Nah, ini udah pas di tengah. Kemudian di sel E7 saldo pinjaman sama dengan kita klik plafon, hasilnya 7 juta, lalu bulan ke kita isi 1, bulan ke-1, bulan kedua, lalu kita blok di ujung pojok, kita tarik ke bawah, kita drag sampai bulan ke-6, lalu kita posisikan di tengah agar rapi. Kemudian lalu kita akan masukkan rumus untuk berapa jumlah pokok pinjaman pada bulan ke-1, bunga pada bulan ke-1, dan jumlah angsuran pada bulan ke-1. Nah, kita kembali ke sheet kedua, kita akan gunakan rumus pembayaran pokok per bulannya. Nah, di sini ada rumus PPMT untuk jumlah pembayaran pokok, yang dimana PPMT dalam kurung, di situ dalam kurungnya ada 4 parameter ya. Yang pertama itu rate, itu untuk bunga per tahun. Jika ditanyakannya per bulan, bisa nanti dibagi 12, lalu kita titik koma atau koma sesuai di Excelnya masing-masing. Lalu selanjutnya per itu periodenya berapa, lalu next ke titik koma atau koma
N per itu jumlah total periodenya. Jadi tenor per bulannya itu berapa gitu. Yang terakhir titik koma atau koma, PV yaitu plafon atau jumlah uang yang dipinjamkan. Lalu kita langsung saja ke rumus pokok sama dengan PPMT dalam kurung rate titik koma atau koma per titik koma atau koma n per titik koma atau koma PV. Nah, kita masukkan rate-nya itu untuk bunganya, yang dimana di sini suku bunganya sebesar 12% per tahun. Tetapi kan di sininya per bulan, jadi nanti akan dibagi 2. Kita klik B3. Nah, ini per tahun. Dikarenakan suku bunga ini tetap per bulannya sampai ke bawah, maka ini harus diabsolutkan dengan cara ketik F4. Nah, nanti setelah dikopikan ke bawah nanti akan tetap tidak berubah. Lalu kita bagikan dengan 12 karena per bulan. Di sini di Excel saya menggunakan koma. Lalu tinggal ketik aja koma, kita masukkan per periodenya. Ini periode keberapa? Nah, ini periode bulan ke-1. Tinggal klik A8. Nah, di sini kita gak usah pakai absolut karena nanti ke bawahnya berubah bulan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Lalu kita akan klik koma lagi selanjutnya, yaitu N per itu jumlah total periode tenornya. Nah, di sini saya menggunakan tenor 6 bulan. Kita masukkan klik B2 6 bulan. Nah, dikarenakan ini tetap ke bawahnya akan sama per bulannya 6 bulan, maka kita klik absolute atau mungkin F4. Nah, koma, lalu kita masukkan PV-nya. Plafonnya di sini sebesar 7 juta. Kita klik 7 juta di B1, sel B1, baru kurung. Oh iya, masukkan F4 juga karena ini tetap nilainya tetap setiap bulannya. Lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini hasilnya minus ya. Nah, untuk tidak terjadi minus seperti ini dan diganti dengan rupiah, kita ganti lagi ke rupiah. Tinggal klik kanan, klik format, nanti di akunting, di situ tinggal ganti menjadi rupiah. Nah, akan berganti seperti ini karena kan minus, kita klik lagi 2 kali. Nah, setelah sama dengan kita beri min. Nah, hasilnya 1.137 rupiah. Nah, jadi hasilnya nggak min. Lalu kita next ke berapa bunga per bulannya. Sekarang kita tentukan bunga per bulannya, yang dimana rumus bunga itu adalah IPMT. Rumusnya sama dalam kurung rate per, N per, dan PV. Kita masukkan sama dengan N per-nya itu suku bunganya 12% sama dengan IPMT dalam kurung, kita klik suku bunganya. Lalu jangan lupa tekan F4 untuk absolute biar dia tidak berubah ke bawahnya. Lalu kita bagi dengan 12 karena per bulan. Lalu kita klik bulan ke-nya atau periodenya, yaitu bulan ke-1. Gak usah di F4 karena dia akan berubah. Lalu kita koma, tenornya sebesar 6 bulan, kita klik. Lalu jangan lupa F4 karena dia nanti berubah karena dia nanti per bulannya tidak akan berubah atau absolut. Lalu kita klik tenor juga, jangan lupa dikasih tekan F4 lalu kurung tutup. Jangan lupa memakai minus setelah sama dengan. Lalu kita enter. Hasilnya tidak akan minus ya karena menggunakan minus tadi. Nah, di sini yang absolut itu, yang tetap itu jangan lupa dikasih F4. Nah, di sini kita rubah lagi menjadi rupiah dengan cara klik kanan, klik sel format, lalu di situ klik kategori akunting, lalu
kita cari rubah ke rupiah Indonesia. Nah, di situ nanti akan langsung berubah. Tinggal enter aja, lalu nanti akan berubah menjadi rupiah. Nah, di sini bunganya sudah ditentukan. Sekarang kita tentukan jumlah angsurannya. Di sini jumlah angsurannya memakai rumus PMT. Di dalam kurungnya itu ada 3 parameter, yaitu sama dengan PMT suku bunga, koma tenor, koma plafon. Di situ cuman ada 3 parameter. Kita langsung saja sama dengan PMT, masukkan suku bunganya 12%, klik F4 untuk absolut, lalu dibagi 12 per bulan, koma, kita masukkan tenornya yaitu 6 bulan, B2, sel B2, klik, jangan lupa absolut karena dia akan tetap ke bawahnya tidak berubah, koma, kita masukkan plafonnya sebesar 7 juta rupiah, klik F4 juga jangan lupa agar absolut, lalu kurung tutup. Nah, di sini kan min, jangan lupa kita beri min setelah sama dengan. Kita kasih min, lalu enter. Nah, di sini kita rubah lagi menjadi rupiah dengan cara tadi, klik kanan, cari format cell, lalu di situ ada kategori accounting, lalu kalian tinggal cari rupiah. Di situ rupiah Indonesia akan berubah menjadi rupiah. Nah, seperti ini. Adapun selain dengan cara rumus, kita bisa dengan cara manual, klik, kita hapus ya, yaitu dengan cara sama dengan pokok ditambah dengan jumlah bunga per bulan. Hasilnya sama bukan? Dari yang pakai rumus dengan manual seperti ini. Kalian tinggal pilih mau cara yang bagaimana, hasilnya tetap sama gitu. Lalu untuk saldo pinjaman, rumusnya tinggal sama dengan saldo pinjaman dikurangi pokoknya berapa, lalu kita klik enter. Nah, sekarang saldo pinjamannya sebesar tinggal 5 juta sekian ya, dimana kita sudah mengetahui pokok per bulannya berapa, suku bunganya berapa, dan jumlah angsuran per bulannya itu berapa. Lalu untuk ke bawahnya kita langsung blok ya, agar tidak manual satu-satu rumus kita blok, lalu ujung kanan pojok kita drag ke bawah. Nah, ini dia hasilnya di bulan ke-6 saldo pinjaman itu 0 rupiah. Jadi di sini kita sudah mengetahui per bulannya berapa, pokoknya berapa, dan bunganya berapa. Untuk mengetahui pokoknya itu berapa dengan manual, kita klik di home auto sum, sama dengan di situ langsung 7 juta sama dengan jumlah pinjaman. Untuk bunganya kita copy aja ke samping dengan cara tarik drag ke samping. Nah, di situ bunganya kita mengetahui sebesar 247.000 dengan jumlah angsurannya 7 juta ditambah bunganya 200 menjadi 7 juta 200 sekian. Nah, di sini kita mengetahui angsuran per bulannya itu sama ya, 1.207.000. Nah, kita boleh kopas rumusnya. Nah, di sini angsuran per bulannya sudah diketahui. Saya ganti tenornya menjadi 7 bulan, tinggal copy lalu drag ke bawah, nanti akan berubah hasilnya. Gampang kan? Tinggal berubah, nanti copy lalu drag ke bawah, nanti akan berubah seperti semula. Lalu di sini kita sudah mengetahui jumlah angsuran, bunga per bulan pokok, dan saldo pinjaman di akhirnya sudah kita ketahui. Lalu kita samakan dengan disit 1, apakah sama atau tidak, kita lihat. Nah, hasilnya sama ya. Nah, lalu kita buat bold agar dia lebih terlihat, yang inti-intinya aja. Lalu jangan lupa diberi kolom, tinggal copy lalu kita klik untuk kolom ini,
Nah, seperti ini hasilnya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum. Metode anuitas merupakan jumlah angsuran bulanan yang dibayar debitur tidak berubah selama jangka waktu kredit. Namun, komposisi besarnya angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulannya akan berubah, di mana angsuran bunga akan semakin kecil dan pokok akan semakin membesar.